Halo, selamat datang di video tutorial Himatika. Namaku Riki. Di sini kita akan bahas kalkulus buah banyak, materinya integral lipat 3, termasuk di koordinat silinder dan bola. Lalu kita juga akan bahas perubahan urutan batas-batas di integral lipat 3 dan juga beberapa aplikasi integral lipat 3. Simak terus ya. Yang pertama, integral lipat 3. Jadi, misalkan kita akan mengintegralkan f untuk batasan suatu kotak B berikut. Kotak B ini dibatasi oleh di sumbu X-nya adalah AB, jadi X-nya ini dari A sampai B. Untuk Y-nya dari C sampai D, ini C, ini D. Dan untuk Z-nya, sumbu Z-nya dari Z sama dengan R hingga Z sama dengan S, jadi ini R hingga S. Jadi kalau kita tulis batasannya adalah X, Y, Z dengan batasan X-nya itu dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D, dan Z-nya dari R sampai S. Maka jika kita ngintegralin suatu fungsi f, kita bisa tulis sebagai berikut. Integral lipat 3 dx dy dz. Nah, untuk batasannya menyesuaikan. Jadi kalau misalkan dx-nya ditulis di dalam, maka batasannya yaitu AB di dalam. Lalu untuk y-nya itu untuk batasan yang kedua, untuk z-nya batasan yang terluar, seperti itu. Nah, kita juga bisa ngubah-ubah urutan integralnya. Nah, karena di sini fungsinya itu karena di sini batasannya itu saling bebas, saling tidak mengaruhi. Jadi ini sama aja dengan misalkan kita mau tulis AB dulu. AB di luar. Sama dengan AB CDRS F. Nah, yang dalam kan RS, berarti ini FDZ. Selanjutnya CD. Selanjutnya batasan AB DX. Ini sama aja. Nah, gimana kalau bentuknya itu enggak kotak? Di sini kita perkenalkan 3 tipe, yaitu tipe 1 yang kiri ini, tipe 2 yang di tengah, dan tipe 3 yang di kanan. Tipe 1 itu adalah ketika suatu batasannya atau region atau daerah asalnya itu dibatasi oleh Z di bawah dan Z di atas suatu fungsi. Untuk tipe 2 dibatasi oleh suatu X di depan dan X di belakang suatu fungsi. Dan untuk yang tipe ketiga itu dibatasi oleh Y di kiri dan di kanan suatu fungsi. Sebenarnya ini sama aja nulisnya. Dah, cuma yang kita harus perhatiin adalah batasan urutan pengintegralannya. Jadi untuk yang tipe pertama ini urutan pengintegralnya adalah f dz dy dx. Nah, dz ini harus di dalam karena kalau dz-nya di luar sendiri, nanti hasil integralnya nggak ketemu. Jadi untuk yang tipe pertama ini batasannya adalah X, misalkan Y-nya di sini, dan ini baru U1, U2, XY. F dz dy dx. Berlaku sama juga untuk tipe 2 dan tipe 3. Tapi kadang-kadang juga suatu bentuknya itu bukan tipe 1, 2, 3, tapi bentuknya bisa aneh, dan itu kita harus definisin lagi yaitu daerah asalnya. Nah, ini contoh yang gampang aja sih, yaitu hitunglah integral rangkap 3 dari xz min y pangkat 3 dv untuk daerah asal berikut. Nah, ini daerah asalnya kan cuma batasannya cuma angka-angka biasa ya. Coba kita gambar daerah asalnya. X-nya dari min 1 sampai 1.
X-nya min 1 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 2, Z-nya dari 0 sampai 1. Kita bakal dapat suatu balok. Nah, karena dia bentuk balok biasa, maka integralnya juga kita bisa sembarang urutannya. Misalkan yang di dalam X misalnya, yang di luar sendiri misalkan Z sama dengan 0, Z sama dengan 1, Y sama dengan 0, Y sama dengan 2, X sama dengan 1, X sama dengan 1, Z min Y pangkat 3, dx dy dz. Nah, ini kita integralkan seperti biasa, dimulai dari yang dalam dulu, yang ini. Hasilnya adalah xz integralkan terhadap dx jadi x kuadrat per 2 kali z dikurangi y pangkat 3 diintegralkan terhadap x jadi y pangkat 3x. Kita masukkan x nya sama dengan 1, x sama dengan 1. Kalau kita masukkan x sama dengan 1, kita bakal dapat z per 2 min y pangkat 3 kurangi, masukkan x nya sama dengan min 1, kita dapat z per 2 plus y pangkat 3. Ini sama dengan, ini kan saling habis, ini jadi min 2y pangkat 3. Kalau kita integralkan min 2y pangkat 3 terhadap y, kita bakal dapat min y pangkat 4 per 2, y nya dari 2, z gini. Nah, kalau kita masukin jadi min 8 dikurangi 0 dz. Hasilnya adalah min 8. Ini juga akan sama jika urutannya misalkan dy dx dz atau dz dy dx, sama aja. Contoh 2, hitunglah integral pangkat 3 6 xy dv di mana E adalah daerah di bawah bidang Z sama dengan 1 plus X plus Y di atas bidang XY yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Nah, bentuk bidang Z sama dengan 1 plus X plus Y adalah seperti ini. Jadi bidangnya kepotong di titik 0,0,1. Nah, terus kita coba gambar batas-batasnya, itu kurva Y sama dengan akar X, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Oke, warna apa ya? Nah, Y sama dengan akar X. Oh ya, jadi yang merah ini itu sumbu X, yang hijau ini sumbu Y, yang biru tua ini sumbu Z. Sekarang kita gambar Y sama dengan akar X. Kalau Y sama dengan akar X, jadinya kan seperti ini. Melewati ini, satu-satu melewati 42, jadi seperti ini. Dan X sama dengan 1. Sama Y sama dengan 0.
Tes. Ya, jadi tadi udah ngerekam tapi ternyata belum kesimpan. Nah, ini kita udah dapat domainnya. Kita definisiin domainnya itu E. Di sini maksudnya daerah asal volume tadi, X, Y, Z, di mana X-nya itu 0 sampai 1, Y-nya 0 sampai akar X, dan Z-nya 0 sampai 1 plus X plus Y. Nah, maksudnya Z-nya itu 0 sampai 1 plus X plus Y adalah batas bawah Z-nya itu bidang bawahnya itu Z sama dengan 0 dan atasnya adalah Z sama dengan 1 plus X plus Y. Maka ya udah kita integralkan biasa seperti ini. Integral lipat 3 dari 6 X, Y, TV sama dengan seperti ini. Untuk urutannya disesuaikan. Jangan lupa yang paling luar adalah yang konstanta aja, yang cuma angka. Jadi yang ini, yang X ini yang di luar. Kita integralkan 6xy terhadap Z dulu, jadi 6xy Z. Lalu ini batasnya dimasukin, lalu diintegralkan terhadap Y, jadi seperti ini. Terus batas Y yang dimasukin, lalu kita integralkan terhadap X. Batasnya X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1, kita dapat 65/28. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas aplikasi integral lipat 3 yang selama ini di semester 4 dulu. Sekarang kita bahas aplikasi integral lipat 3. Di kalkulus purba banyak aplikasi integral lipat 3 antara lain adalah untuk cari masa total, lalu untuk mencari momen, lalu juga bisa untuk mencari pusat massa, dan juga momen inersia. Sebenarnya ada lebih banyak lagi aplikasi integral lipat 3, tapi yang kita bahas di mata kuliah kalkulus purba banyak hanya ini saja. Misalkan kita punya suatu fungsi densitas. Fungsi densitasnya adalah fungsi suatu rho X, Y, Z. Namanya fungsi densitas. Fungsi densitas massa atau fungsi massa jenis. Nah, cara mencari massa total adalah kita integralkan fungsi densitas ini 3 kali. Jadi massa total adalah 3 lipat 3 dari Rho dV terhadap suatu daerah E. Lalu kita bisa dapat momennya. Momen yang pertama terhadap bidang YZ. Momennya adalah momen yang YZ sama dengan integral lipat 3 dari Rho dV dikali dengan X. Untuk yang kedua yaitu terhadap bidang XZ, momen XZ sama dengan integral rangkap 3 dari Y Rho dV. Lalu untuk yang ketiga di bidang XY, maka momen XY didefinisikan sebagai integral lipat 3 dari Z Rho dV. Ya, ini semua terhadap suatu domain E. Lalu untuk pusat massa dari suatu bangun E dengan fungsi densitas Rho ini adalah pusat massanya adalah X bintang
Y bintang, Z bintang. Nah, X bintangnya adalah sepermassa dikali momen terhadap bidang YZ. Jadi sepermassa dikali X rho dV. Untuk Y bintang adalah sepermassa dikali momen terhadap bidang XZ. Jadi dikali Y rho dV. Untuk Z bintang adalah sepermassa dikali momen di bidang XY, yaitu Z rho dV. Sebenarnya bisa dilihat bahwa rumus-rumus ini saling berhubungan. Untuk momen inersia juga mirip. Momen inersia terhadap X, yaitu IX, adalah integral lipat 3 dari Y kuadrat plus Z kuadrat rho dV. Untuk yang inersia terhadap sumbu Y ya mirip integral lipat 3 dari X kuadrat plus Z kuadrat rho dV. Untuk momen inersia terhadap sumbu Z adalah integral lipat 3 dari X kuadrat plus Y kuadrat rho dV. Ya, ini momen inersia totalnya adalah I sama dengan IX plus IY plus IZ. Ini aplikasi-aplikasi yang kita bakal pakai di KPB. Selanjutnya kita bahas koordinat silinder. Nah, koordinat silinder itu bentuknya titiknya adalah R, theta, Z. R itu melambangkan jarak yang udah diproyeksiin ke bidang XY terhadap titik asal. Jadi ini R, yang ini. Terusan theta itu melambangkan besar sudut dari sumbu X positif. Ini X positif ya. Jadi R itu melambangkan besar sudut dari sumbu X positif ke titik tadi, yaitu segini. Ini mungkin kurang lebih 45 derajat berarti R. Lalu untuk Z-nya adalah ketinggian. Tidak ada yang beda. Nah, cara mengubahnya adalah seperti ini. Misalkan kita tahu suatu titik R, theta, Z, kita mau ubah ke dalam koordinat kartesius koordinat biasa yang X, Y, Z. Kita dapetin X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan Z-nya sama dengan Z. Nah, ini bisa dilihat bahwa di bidang XY itu sebenarnya koordinat silinder ini memenuhi sifat koordinat polar. Nah, kalau mau ke sebaliknya, misalkan kita punya titik X, Y, Z mau diubah ke R, theta, Z, kita gunakan rumus ini. R itu kan jari-jari ya, jadi jari-jari itu bisa dianggap sebagai ini. Kalau kita lihat di sini, segini kan X, segininya Y-nya, jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu susunan ini juga memenuhi rumus tan theta sama dengan Y per X. Perhatikan lagi di sini. Dan untuk Z tidak ada yang berubah. Jadi ini adalah untuk mengubah dari
silinder ke XYZ, lalu ini dari koordinat XYZ ke silinder. Kenapa kok pakai koordinat silinder? Koordinat silinder biasanya digunakan untuk bangun yang simetri terhadap sumbu tegak. Jadi simetri terhadap sumbu Z ini. Contohnya bangun seperti ini, parabola ini. Bukan parabola, paraboloid. Kita lihat bahwa di setiap tingginya, misalkan untuk di Z bagian merah-merah ini, fungsi paraboloid ini itu kan jadi lingkaran inilah. Itu jaraknya sama dari sumbu tegak ke sisi-sisi fungsi ini. Juga misalkan di sini Z-nya. Nah, kita dapat fungsinya itu yaitu yang ini. Nah, ini kan juga jaraknya sama dari sumbu tegak ke fungsinya. Contoh lainnya bisa dengan bangun yang simetri lagi. Ada contoh lain misalnya adalah kerucut. Nah, kerucut ini untuk setiap ketinggian Z-nya, fungsinya adalah hasil fungsinya itu berjarak sama, yaitu R. Sekarang coba ini, sketsakan daerah yang dibatasi di koordinat silinder berikut. Pertama kita bangun sumbu-sumbunya X, Y, Z. Nah, kita ingat definisinya tadi. R itu menyatakan jarak titik yang diproyeksikan ke bidang XY ke pusat. Jadi R dengan 2 itu titiknya berada di atasnya daerah sini pokoknya. Ini segede 2. Lalu untuk batasan tetanya adalah min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, untuk pi tadi, pi itu adalah besar sudut dari sumbu X positif. Jadi ini pi-nya 0 di sini pi-nya 90, di situ pi-nya 180, di sini pi-nya 270. Jadi untuk maaf tadi salah ngomong, tadi theta maksudnya. Di sini tetanya 0, tetanya 90, tetanya 180, sini tetanya 270. Berarti untuk tetanya min pi per 2 berada di sini. Nah, untuk sampai pi per 2 berarti tetanya sampai sini. Berarti tetanya itu di sini. Ini teta. Lalu Z-nya 0 sampai 1. Z-nya menyatakan ketinggian. Jadi ya gampang aja di sini. Nah, ini kalau kita bangun jadi apa? Kalau kita sambung-sambung semua, ini bakal jadi sebuah apa ya bilangnya? Setengah tabung. Seperti itu. Nah, tadi kan kita memperkenalkan suatu koordinat silinder. Suatu integralnya itu tidak bisa langsung diintegralkan. Misalkan kita punya integral E, F, X, Y, Z, dV. Kita nggak hanya mengubah X, Y, Z yang di dalam fungsi ini, tapi kita juga mengubah dV-nya. Pengubahannya adalah bentuk ini menjadi, ini E-nya, biar lebih jelas, dikasih penjelasan, ini sudut alfa sampai beta. Lalu yang kedua adalah suatu fungsi. Yang ketiga adalah suatu fungsi juga.
Nah, fungsi f-nya ini kan awalnya masih dalam x, y, z. Kita juga harus ubah. Untuk x-nya kita ganti dengan transformasi yang tadi adalah x menjadi r cos theta, untuk y-nya menjadi r sin theta, untuk z-nya tetap. Nah, dv-nya ini jadi r dz dr d theta. Ini hubungannya antara dv di koordinat biasa dan di koordinat silinder. Selanjutnya kita lihat contoh soal mengubah dari dv menjadi di koordinat silinder. Contohnya seperti ini. Hitunglah integral rangkap 3 dari akar x kuadrat plus y kuadrat dv, di mana E adalah daerah dalam tabung berikut di atas bidang ini dan di bawah grafik ini. Nah, kita gambar dulu daerahnya biar kita dapat gambaran domainnya dalam koordinat silinder. Domain E-nya ini adalah di dalam tabung x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Ini tabungnya seperti berikut. Untuk dia di bawah kerucut z kuadrat sama dengan 4x kuadrat plus 4y kuadrat. Kerucutnya seperti ini. Nah, domainnya bisa kita lihat bahwa R-nya dari 0 sampai 1. R kan menyatakan jarak. R itu menyatakan jarak dari pusat ke titik yang dituju di bidang X. Ini R. Lalu tetanya ini 0 sampai 2pi. Kenapa? Karena daerah yang mau kita hitung itu dari sini, ini sudut 0 di sini, sudut 90 di sini, sudut 180 di belakang sampai di sini. Satu putaran. Untuk z-nya adalah 0 sampai kerucut. Nah, kerucutnya adalah 4x z kuadrat sama dengan 4x kuadrat plus 4y kuadrat. Berarti z sama dengan akar dari 4x kuadrat plus 4y kuadrat. Jadi seperti ini. Nah, maka integral rangkap 3 dari x kuadrat plus y kuadrat dv. Ini salah soalnya kayaknya, salah soalnya. Salah ini salah soal nih. X kuadrat dv ternyata soalnya. Nah, ini x-nya kita transformasi ke koordinat silinder, jadi x-nya kan r cos theta, jadi x kuadrat cos kuadrat theta. Ini kurang kuadrat. Nah, kalau kita ubah dv ke silinder, dv ini jadi r dz d theta dr. Kita udah dapat batas-batas untuk r, theta, dan z tadi. Kita tinggal integralkan biasa. Nah, ini karena batas-batasnya saling bebas, maka urutannya bisa dibalik-balik. Jadi urutan integrasi ini dan ini bisa dibolak-balik. Ini aku pilih z-nya dulu karena kalau kita integralkan terhadap z dulu, jadinya gampang. Seperti ini. Lalu integralkan terhadap theta. Cos kuadrat ini agak ribet diintegralinnya. Lalu terakhir diintegralkan terhadap r. Dapat 2pi per 5. Selanjutnya adalah koordinat bola atau koordinat sferis atau sferis.
Koordinat bola itu bentuknya adalah rho, theta, pi. Biasanya kan x, y, z ini jadi rho, theta, pi. Lah, koordinat bola itu rho-nya itu adalah melambangkan jarak titik tersebut ke titik pusat secara langsung. Jadi rho-nya itu jarak titik ke titik pusat. Ini rho. Nah, untuk maaf. Untuk theta itu seperti yang sebelumnya. Theta adalah besar sudut dari sumbu x positif. Jadi ini. Nah, untuk pi-nya di sini, pi itu adalah besar sudut dari sumbu tegak. Mungkin biar bisa diilustrasikan seperti ini. Misalkan kita punya kerucut. Ini aku kasih yang satunya itu pi-nya kecil, yang satunya pi-nya gede. Nah, jadi pi itu adalah sudut dari sumbu tegak ke bangun tersebut. Jadi pi-nya di sini adalah yang ini, segini dan segini. Ini beberapa cara mengubahnya adalah seperti berikut. Misalkan kita punya koordinat rho, theta, pi, mau kita ubah ke x, y, z, caranya seperti ini. Ini berarti rho, theta, pi ke x, y, z. Ini juga ada hubungannya. Rho kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Biar dapat insight-nya, coba kita gambar koordinat berikut. Daerahnya dibatasi rho-nya 2 sampai 3. Berarti jarak dari titik pusat itu 2 sampai 3. Jadi ini kemungkinan bentuknya bola. Gambarnya gimana ya bola? Dua sampai 3. Untuk sudutnya, untuk sudut pi-nya dari pi per 2 sampai pi. Sudut pi ini kan dari sumbu tegak. Berarti kalau pi per 2 dari sumbu tegak berarti di sini sampai pi. Pi-nya kan berarti ini bener pi atau bukan ya? Oh ya pi. Berarti dari sini, di sini kan pi sama dengan 9 pi per 2. Di sini pi sama dengan 0. Berarti daerah yang kita gambar adalah yang sini sampai sini. Berarti itu adalah suatu bola ini. Ini buruk semua. Sini 2, ini 3. 3, ini 2. Daerahnya yang aku warnain merah-merah. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bahas
transformasi integral lipat 3 dari dv dari koordinat biasa ke koordinat bola. Nah, jadi integral lipat 3 yang biasa di dv itu kalau kita ubah ke koordinat bola, integralnya menjadi, nah ini ingat bahwa variabel x, y, z dalam fungsinya harus kita ubah dengan tadi. Untuk x kan jadi rho sin pi cos theta. Untuk y nya jadi rho sin pi sin theta. Untuk z nya tetap z nya jadi rho cos pi. Nah, dv nya berubah jadi rho kuadrat sin pi d rho d theta dp. Ini bukan dv nya. Untuk buktinya ada di bukunya Stewart, baca sendiri ya. Sekarang contoh soal seperti berikut. Dengan integral koordinat bola, tentukan volume benda padat di dalam bola ini, di atas bidang ini, di bawah kerucut ini. Pertama-tama kita gambar dulu. Kurang lebih bolanya kan berjari 4, berarti segini. Susah banget ya gambarnya. Kurang lebih bolanya seperti ini, berjari 4. Lalu ada kerucut z sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Kerucutnya aku warnai merah. Nah, kita mau cari volume benda padat di dalam bola di bawah kerucut. Berarti yang warna yang aku stabilo ini. Cari gambar bola dalam kerucut sphere in a cone. Mungkin nemu gambar yang bisa dilihat. Bukan ini. Ya udahlah ya, dibayangin aja coba. Nah, kalau kita udah temu ini, kita cari batas-batasnya di koordinat bola, yaitu koordinat bola itu kan rho, theta sama pi. Rho itu jaraknya ini, theta-nya itu adalah besar sudut dari x positif, dan pi itulah besar sudut dari z positif. Kita cari ini apa namanya? Apa sih namanya?
domain asalnya. Untuk row-nya, kan row-nya ini kelihatan dari 0 sampai bola, berarti 0 sampai 4. Tes. Oh iya, bukan 4 deng, 2. Ini kan R kuadrat. Aduh, ini 2. Maaf. Jadi untuk row-nya itu 0 sampai 2. Lalu untuk tetanya kan kita integralnya nyari luasnya kan dari sini muter sana sampai sini, berarti tetanya 0 sampai 2 pi. Nah untuk pi-nya kan dari dilihat dari z positif ya, besar sudutnya. Berarti untuk pi-nya kita dari pi yang kecil ini di sini sampai di sini. Yaitu kita cari yang diantaranya ini. Nah, gimana caranya nyari besar pi yang ini? Kita samain aja bisa. Jadi x kuadrat Nah, untuk mencari sudut pi-nya ini, kita bisa lihat kerucutnya. Kerucutnya itu dari pi-nya 0 sampai sekian ini kan. Ya udah, berarti kita pakai kerucutnya, yaitu z dengan akar x kuadrat c kuadrat z tadi rho cos pi dihilangin aja akarnya. Oh, pakai akar aja deh. Rho cos pi sama dengan akar dari x kuadrat adalah rho sin pi cos theta kuadrat tambah rho sin pi sin theta dapetin apa nih? Rho sin pi kuadrat rho sin kuadrat pi cos kuadrat plus sin kuadrat. Sorry, batuk-batuk terus. Jadi ini kan identitas 1. Kalau kita akarin jadi rho sin pi dengan rho cos pi. Pi yang menu itu adalah pi per 4. Jadi pi-nya kerucut ini itu pi per 4. Sudut ini loh, sudut ini. Nah, berarti karena kita mau nyari luas yang di bawahnya kerucut, berarti dari sini sampai sini kan, berarti pi per 4 sampai pi per 2. Untuk luasnya adalah volume adalah integral lipat 3 dari E dV. Karena kita pakai koordinat silindris, dV nya jadi rho kuadrat sin sin pi d rho d theta dpi.
batas-batasnya tinggal dimasukin nih. Nanti dapat berapa ya dihitung sendiri aja ya pakai batas ini. Pokoknya batasnya ini udah ya, udah malam, ngantuk. Oke, sekian pembahasan integral IPA 3. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Selanjutnya kita